Okay, hi all students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Yeah, I hope you all in good condition and always be happy. Yeah. Okay, do you still stay at home? Yeah, I hope you all in good what's it? You all still stay at home, keep safe, keep healthy, keep distancing, and don't forget if you must go somewhere, always to use your mask. Yeah. Then welcome in English class for today. Today we want to discuss about our new material. Yeah. After last week, you have learned about suggestion and offer, asking and giving opinion. Then the last one, the last material, you have learned about telephoning or taking short message. Yeah. Okay. In this session, I will use mixed language ya. Jadi mixed language ada bahasa Inggris, ada juga bahasa Indonesia. Mix biar gampang dimengerti ya. Okay, now before we talk more about our new material, I want to show you some the example that related with the material today ya. Maybe you can guess, menebak. You can guess, kamu bisa menebak kira-kira materinya apa ya. Next. Okay, here are the example. Nah, di sini ada kata clue yaitu you are invited. 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 Yeah, repeat after me. Invited. Yeah, good. Invited comes from the word invite. Do you know what the meaning of invite? Yeah, good. Mengundang. Ya, you are invited means kamu diundang. Ya. Jadi dari sini kalian sudah ada gambaran ya. Kira-kira kita akan mempelajari apa, gitu ya. Oke, di sini juga ada contoh. Selanjutnya ini contoh dari apa tadi? Ya, undangan atau we can call as invitation ya. Nah, di sini kalian paham ya ini undangan apa ya? Oke, musim banget tuh kemarin. Nah, ini ada contoh lainnya. Nah, di sini ada juga join us for celebration. Join us. Itu kan sebuah ajakan, undangan ya. For celebration, untuk sebuah perayaan, untuk merayakan. It's graduation party. Graduation party. Graduation. What is graduation? Ya, kelulusan ya. Nah, kemudian di sini ada timingnya kapan gitu ya. Next. Nah, okay. What kind of invitation? Ya, birthday party ya, berarti this is invitation card of birthday party gitu ya. Sekarang kan banyak banget nih adik-adik biasanya yang anak-anak adik-adik kalian mungkin yang sering merayakan ulang tahun gitu kan, bikin undangan gitu biar datang gitu ya. Nah, ini. Kemudian next. Nah, di sini clue-nya ada di Sarah and Mark. Sarah and Mark. Kira-kira ini what kind of invitation? Ya, pernikahan. Or we can call it as wedding invitation. Ya, wedding invitation atau undangan pernikahan. Ya, next. Ya, ini undangan yang lainnya. Ya. What are we going to discuss today? Nah, di sini udah tahu ya tadi ya dari clue invited, ya, invitation. Itu clue-nya ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan undangan. Materinya adalah undangan or invitation ya. Jadi invitation itu adalah undangan. Next. Sebelum kita talk more about material, di sini ada kompetensi dasarnya ya.
kita skip, kita langsung ke peta konsep pembelajaran hari ini. Nih, di peta konsep kalian juga bisa melihat ya bahwa di sini tuh ada formal invitation ya. Formal invitation karena formal ya. Formal itu resmi. Invitation, undangan resmi ya. Karena ada dua jenis, yaitu nanti ada formal dan informal ya. Informal berarti undangan yang tidak resmi ya. Formal invitation nanti kita fokusnya dalam bentuk yang ini fisik ya, dalam bentuk fisiknya. Nanti undangannya seperti apa? Kalau kayak gini biasanya undangannya apa ya? Terus kalau bentuk seperti ini berarti itu undangan apa gitu ya. Nah, nanti fokusnya kalian akan pelajari di sini about the definition atau pengertiannya apa, generic structure, struktur urutannya itu apa, bagian-bagiannya apa. Di sini there are 3 parts, at least ya, at least itu there are 3 parts. Di sini ada invitee, body, inviter ya. Kemudian ada purpose, tujuan. Tujuannya nanti apa? Kemudian maybe you have a question. Sebenarnya kita mempelajari sebuah undangan itu apa sih, untuk apa ya? Namanya juga invitation, undangan, tujuannya untuk apa, kalian udah paham lah ya. Untuk apa? Ya, mengundang, of course ya. Next. Di sini ada indikatornya. You are supposed to be able to mengidentifikasikan, dan differentiating, membedakan, canvassing, kalian harus bisa membedakan dong ya, itu undangan apa, birthday or wedding or graduation, and maybe other dinner ya, juga itu kan dinner, udah undangan dinner, it can be ya, bisa aja ya, composing ya, membuat, writing, menulis. Next. Nah, now we are going to first turn what is invitation and what is used for, dan untuk apa. Nah, an invitation is a request or an attempt to get another person to join you at a specific event ya. Jadi sebuah undangan adalah sebuah permintaan atau mengajak seorang, another person, yang orang lain, to join you at specific event, dalam event atau acara tertentu yang spesifik. Misalnya wedding invitation. Wedding invitation berarti itu spesifik nggak? Acaranya spesifik nggak? Iya, spesifik. Spesifiknya apa? Wedding invitation, undangan pernikahan, kan spesifik ya, bukan undangan datang ke rumahku, acaranya apa, nanti datang aja, hura-hura apa, nggak jelas ya. Jadi yang namanya undangan itu harus in specific event ya. Jadi orang-orang itu nggak bertanya-tanya ini acara apa, undangan apa ya. Next ya. Jadi undangan itu sebuah permintaan ya, permintaan ke orang lain untuk bergabung atau menghadiri acara yang kamu selenggarakan. Kemudian next, invitation letter is used to ya, digunakan untuk apa ya, to invite someone ya, to attend or come an event. Invite untuk mengundang seseorang, attend datang, or come, attend and come itu have similar meaning ya, datang, an event, ke dalam sebuah acara gitu ya. Ini next. Kemudian kinds-nya. Tadi sudah sedikit saya sampaikan di awal ya. Kinds-nya itu ada 2, formal dan informal. Formal resmi, informal tidak resmi. Jadi nanti kalau formal itu bentuknya dalam bentuk fisik undangan, itu lebih resmi ya.
seperti yang dilaksanakan ya, kalian itu sering mendapatkan kalau sebagai siswa berarti undangan untuk orang tua kalian, misalnya rapat pleno dan sebagainya ya, undangan yang disampaikan untuk orang tua kalian dari instansi SMK Negeri 1 Kaligondang itu resmi ya. Kenapa resminya? Nanti akan kita bahas. Ciri-ciri resminya itu seperti apa sih? Ada apanya yang membedakan resmi dan tidak resmi gitu. Nanti akan kalian tahu di sini ya. Kemudian informal lebih ke kayak contohnya itu in dialog ya, in conversation. Nanti dalam bentuk speaking ya, speaking kita akan bahas next week ya, selanjutnya di materi selanjutnya. Kita hari ini fokus di formal invitation atau undangan resminya. Nah, this is common format of formal invitation. Jadi paling tidak at least ada 10 bagian ya, tapi tidak yang it should be, harus ada, it must know ya. Nanti akan langsung saya tunjukkan ke contohnya ya. Nah, next, generic structure of formal invitation. Langsung ke generic structure-nya atau strukturnya, urutannya. Invitee ya. Yang pertama adalah invitee. Invitee itu apa? A person who has been invited. Ya, seorang yang diundang. Kemudian body ya, body. Nah, body itu isinya ada apa? Ada including event title. Nah, jadi including the purpose of type of event will be held. Undangan acaranya itu apa? Acara yang akan diselenggarakan apa ya? Yang namanya ya, seperti that was I said before ya. Dia harus jelas acaranya apa. Then showing orientation, inform about what will or who will come, siapa yang akan datang ya. Kemudian stating date and time. Di situ menyebutkan tanggal dan waktunya kapan, jam berapa. Tanggal misalnya hari ini tanggal 31 Agustus, jamnya jam 2 gitu, jelas ya. Then next, giving closing statement ya, memberikan statement atau kalimat penutup, including hope of the writer to the reader to come to this or her event. Jadi ada I hope you can join, I hope you can attend in honor kayak gitu ya. Nah, itu next closing statement ya. Next, inviter. Inviter, person who invites ya. Orang yang mengundang, inviter ya. Kira-kira sampai sini bisa dipahami nggak ini bagian-bagiannya ya? Yang paling poinnya important itu paling tidak ada 3, yaitu invitee, orang yang diundang, body itu isi undangannya, termasuk itu acaranya apa, tempatnya di mana, jam berapa ya, hari tanggalnya. Kemudian dan last one, inviter atau orang yang mengundang gitu ya. Oke. Next, nah this is the example of invitation. Nah, di sini ada name of the host, penyelenggaranya ya, nama penyelenggaranya siapa. Kalau ini di sini ada name of the hostnya, Mr. and Mrs. Ananto. Cordially request the pleasure of your company. Ya, pressing of the invitation ini. Ini kalimat undangannya itu ini ya. The kind of event, eventnya, jenis eventnya apa? Wedding ceremony of their daughter. Anak perempuannya ya, perayaan dari pernikahan anak perempuannya. Deva with Davi. Nah, yang menikah siapa? Deva dan Devi. Kemudian ada time, ada date-nya. On Friday. Ada harinya, kemudian tanggalnya 12th of December. Tanggal ya 12 Desember. Time-nya jam berapa ya? Karena kalau nggak ada jamnya nanti dia bingung.
datangnya jam berapa, acaranya jam berapa gitu ya. Next ada venue. Venue di tempatnya, lebih spesifiknya ada di mana ya. Di sini ada di Gedung Ngasirah Jalan Jenderal Sudirman Kudus ya. That is the specific address ya, venue. Then ada RSVP. Nah, di sini maksudnya kontak person ya, kontak person, request to response. Misalnya ternyata kalian nggak bisa datang, kalian bisa konfirmasi ke kontak yang tersedia ya, atau undangan acara itu yang benar-benar memang harus konfirmasi untuk untuk menghitung konsumsi dan lain sebagainya. Kalian bisa menghubungi kontak person yang tersedia gitu ya. Next, dinner with be served at Yummy Food ya. Ini adalah special instruction. Kayak informasi khusus lah ya, nanti acaranya apa aja ya, atau acara khususnya itu apa, yaitu dinner di sini ya, di be served at disajikan oleh Yummy Food. Nah kan Yummy Food berarti ini terkenal nih, enak nih apa segala macam, jadi kan antusias ya yang datang kayak gitu ya. Next, nah ini contohnya ya, di sini bisa dipahami ya. Okay, this is still wedding invitation. Then next, ya, name of the host. Jadi yang namanya pengundang atau yang diundang itu namanya nggak harus yang ada. Yang pertama tadi invitee, di bagian structure harus invitee, orang yang diundang nggak harus ya. Bisa di tengah dan lain sebagainya. Yang penting ada 3 bagian itu. Ada invitee, body, acaranya apa, dan di mana, waktunya kapan, dan inviter, pengundangnya. Ya, this is the next example. Sama partnya, name of the host, kind of event ya. CBF family reunion. Reunion ya. Hati-hati dengan reunian, nanti bisa CLB akal. Ya, ini undangan reunian. Kalau tadi itu wedding ya, masih sama partnya, at least ada 3 itu tadi. Pokoknya ya, structure-nya itu harus ada 3 tadi itu yang udah disebutkan, yang udah dibahas. Invitee, body, kemudian inviter. Nah, this is the example of formal invitation ya. Di sini you can see on top itu ada apa ini? Namanya logo ya, logo dari sebuah instansi. Mungkin kalian akan familiar kalau yang kalian sering dapatkan itu undangan untuk orang tua kalian lah ya. Itu logonya, nama instansinya, kopnya itu kan SMK Negeri 1 Kaligondang ya. Ada nama instansinya, logonya, kemudian biasanya ada alamatnya ya. Alamat instansi itu namanya kop. Nah, itu undangan resmi. Ada yang seperti itu ya. Tapi kalau wedding invitation itu kan nggak pakai kop ya, tapi that is formal invitation. Next, kemudian ada name, title, name of company ya, nama perusahaannya apa, then the date ya, C ini date. Nah, ini sebenarnya kalau we meet in class itu you should tell me, mention what part of A, B, C, D, E, F, and so on. Itu kalian harusnya menyebutkan ya. A, what part of A? A ini apa tadi? Ya, logo instansi ya. And then B, what is part of B? What we called B ya. Then C, what we called C. What is C? Gitu ya. Tapi karena ini online ya, kalian lihat video ini, semoga kalian juga paham bahwa C ini adalah bagian dari termasuk apa ini? Date itu termasuk di bagian apa ini? Invitee, body, atau inviter? Apa? Ya, gampang banget ya. Body ya, ada di bagian body. Nah, next kemudian I. Nah, I ini apa? Then F. And F ini apa?
date, place, itu still in body part ya, masih di bagian body ya. Then G, age. Nah, age ini adalah inviter ya, pengundang, orang yang mengundang itu di sini ya. There is sign, tanda tangan, ada tanda tangannya. Ini resmi, undangan resmi ya, formal invitation ya. Oke, saya harap kalian paham lah ya. Ini ada heading, date of invitation, salutation. Salutation itu salam pembuka ya. Detail of occasion, body itu di sini ada closing ya. Closingnya di sini, we look forward to seeing you in New York. Wow, undangan untuk ke New York. Nah, di sini closing, kemudian the person who invites, orang yang mengundang ini tadi ya, inviter. Nah, kemudian ini kontaknya, kontak personnya. Nah, ya. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Another example of formal invitation. Contoh lain dari undangan formal atau undangan resmi. Nah, this is reunion invitation. Ya. For meeting to discuss plans for reunion, eat and drink, date-nya kapan, time. Ini ternyata baru bahas rencana buat reuninya ya, dan lain sebagainya. RSVP-nya kapan, siapa ya. Oke, that's all. Nah, sudah selesai untuk materi hari ini. Fokus kita ya tadi bahasnya itu formal invitation, bentuknya fisik seperti ini. Nah, saatnya buat cek. Kita ngasih tugas itu bukan bermaksud untuk membebani kalian ya, benar-benar bukan untuk bermaksud mentang-mentang guru ngasih tugas enaknya dan lain sebagainya. No ya, we just check your understanding. Kita ngecek ke pemahamanmu, kalian benar-benar udah paham atau belum. Kita nanti bisa menentukan kan, lanjut ke next material atau kita bahas lagi nih gitu ya. Jadi kalian di session ini, because this is about formal invitation ya, and next meeting we will discuss about informal invitation atau undangan tidak resmi. Nanti lebih ke short speaking, short dialogue ya, speakingnya lebih ke speaking. Nah, hari ini kita fokus ke undangan resmi yang bentuknya fisik seperti ini. Nah, ini contoh punya kakak kelas kalian nih, yang kemarin itu belum saya buang, jadi belum ini untung masih ada gitu ya. Jadi ini contohnya, ini kreatif banget ini punya kakak kelas kalian. Walaupun di sini ini udah ada yang lepas, tapi it's okay, this is still look good ya, masih bagus lah ya, terlihat bagus ya. Buat kalian bisa dapat gambaran ini undangan apa kira-kira kayak gini ya. Bisa undangan wedding invitation ini ya, wedding invitation, atau birthday party, terus apalagi graduation bisa ya. Ini karena in pandemic ya, we are in pandemic situation condition, jadi tugasnya yang kalau nggak di kelas kayak gitu, ini tugasnya buat berdua. Tapi karena ini situasinya seperti ini, nggak memungkinkan buat kalian nanti jadi pergi-pergi malah dan lain sebagainya, and you are not stay at home. Aduh, tidak ya, kita saling menjaga. Jadi tugasnya mandiri buat invitation card ya, buat kartu undangan. Nanti setornya kalian di bagian assignment itu cukup foto dulu ya, di foto dulu, kalian bikin seperti ini, kreasi, dibuat ini, harus dibuat ini ya. Nah ini, nah nanti kalian bisa searching contoh-contoh lainnya ya, mau bentuknya seperti apa nih. Ini pop art bentuknya nih, ini bagus nih. Ini kalau kayak gini kelihatannya biasa aja, tapi kalau dibuka
drink, ya. Ini bagus ya, bisa kalian contoh. Kalian bisa buat masing-masing, bebas menentukan, kalian menentukan sendiri ya. Bisa birthday party, graduation, wedding, atau mungkin dinner boleh. Dinner ya, dinner acara apa ya, ulang tahun boleh lah kayak gitu ya. Kalian buat pribadi, personal ya, nggak kelompokan sendiri. Terus nanti kalian foto dulu di bagian pengumpulan tugasnya, gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya. Formatnya nanti dalam bentuk JPEG ya, JPG, kemudian PNG ya, PNG ya, gitu. Oke, that's all about material today. Formal invitation. I hope you understand about the material and you can search ya from another resources like Google and so on ya, YouTube. Tapi buat tugasnya you made by yourself ya, buat sendiri. Jangan jiplak dari Google dan sebagainya, nanti bisa ketahuan. Oke, thank you. Don't forget for your assignment. Stay healthy. Always be happy. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.